Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbana innaka jami'un Nasi yaumil la raiba fihi. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Sebelum melanjutkan materi pertemuan minggu kemarin, Pak Guru kali ini akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Silakan yang disebut namanya mengacungkan tangan dan menjawab dengan kata hadir. Aida Mutakin, hadir. Agung Hidayatullah, hadir. Andika Pratama, hadir. Muhammad Rafiqi, hadir. Muhammad Effendi, hadir. Fathur Rahman, hadir. Ramadhani, Ahmad Khalidi, Ahmad Habibi, Hadir. Ridho Ramadhani. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan materi pada perjumpaan minggu kemarin, yaitu tentang adzan dan iqamah. Sebagaimana minggu kemarin Pak menjelaskan mengenai adzan dan iqamah, adzan merupakan seruan atau panggilan kepada umat Islam bahwasanya sholat fardu akan segera dimulai. Nah, dalam konteks ini yang dipanggil adalah para orang Islam, dan yang mengaku Islam wajib menjawab dan wajib mendatangkan dan menghadirkan bahwasanya dia sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat fardu dengan pertanda adanya adzan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan yang kemarin Pak Guru terangkan bahwasanya adzan dan iqamah itu terdapat perbedaan yang sangat berbeda. Di mana letak perbedaan adzan dan iqamah terdapat pada lafaz qad qamatis shalah. Nah, di dalam adzan tidak ada seperti itu. Namun adanya hanya ada di dalam lafaz iqamah. Dan pada lafaz iqamah juga tidak sebanyak pada lafaz adzan. Namun di dalam iqamah lebih sedikit lafaznya, namun ada lafaz yang berbeda daripada adzan. Anak-anakku, kita akan mempelajari tentang jawaban adzan dan iqamah. Setelah kita mengetahui apa itu adzan, apa itu iqamah, kita akan mempelajari tentang jawaban-jawaban dari adzan dan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya gimana? Sama. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya bagaimana? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah sudah tahu. Nah, pada lafaz hayya 'alas shalah dan lafaz hayya 'alal falah itu jawabannya tidak sama dengan lafaz adzannya. Hayya 'alas shalah jawabannya La
diulang iqamah, jawaban dari lafaz pertama sampai lafaz yang barusan itu masih sama, namun ada penambahan apa barusan di dalam lafaz iqamah? Qad qamatis shalah. Diulang berapa kali? Dua kali. Nah, jawabannya pun itu tidak sama, bahwasanya lafaz qad qamatis shalah di dalam iqamah jawabannya itu adalah aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Bisa diulang apa yang Pak Guru sampaikan barusan? Bagaimana jawaban lafaz qad qamatis shalah? Aqamaha wa adamaha madamatis samawati wal ardh. Nah, sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang sekelumit sejarah adzan. Adzan itu pertama kali ada pada zaman Rasulullah, yaitu sejak tahun pertama dari Rasulullah hijrah, di mana orang yang pertama kali mengumandangkan adzan adalah sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak yang kemudian dimerdekakan dan yang pertama kali mengumandangkan lafaz adzan. Di mana sahabat Bilal bin Rabah itu adalah seorang budak yang mempunyai suara merdu sehingga mendapatkan amanah dan tugas dari Rasulullah untuk mengumandangkan adzan. Nah, sampai sejak saat ini pula adzan terus dikumandangkan. Berarti orang-orang yang mengumandangkan adzan saat ini adalah lanjutan dari sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, pada saat ini kita sudah mengetahui siapa yang pertama kali mengumandangkan adzan dan tahun keberapa adzan itu dikumandangkan. Bisa diingat barusan? Bisa. Alhamdulillah. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari lagi tentang lafaz adzan. Tidak semuanya sama pada zuhur, asar, maghrib, dan isya serta subuh. Apa letak perbedaannya? Letak perbedaannya ada pada sholat subuh. Sedangkan zuhur, asar, maghrib, dan isya jawaban dan lafaz adzannya pun itu sama. Sedangkan pada adzan subuh terdapat lafaz dan jawaban yang berbeda, yaitu terletak pada lafaz as-sholatu khairum minan naum. Diulang berapa kali? Dua kali. Jawabannya pun berbeda. Nah, ketika ada muadzin mengumandangkan adzan as-sholatu khairum minan naum, maka orang yang menjawabnya harus dengan jawaban shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ayo diulang bareng-bareng bagaimana jawabannya as-sholatu khairum minan naum? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ketika adzan sudah selesai, maka orang yang mendengar adzan harus berdoa dengan lafaz Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman Alhamdulillah, pelajaran dari awal sudah Pak Guru jelaskan. Nah, sekarang Pak Guru akan mereview, akan mengulangi lagi sejauh mana kalian menyimak dan memahami apa yang Pak Guru telah jelaskan mulai dari tadi. Dan juga mulai dari minggu kemarin, apakah kalian masih ingat? Akan Pak Guru tes satu persatu dari kalian untuk mendapatkan pertanyaan. Silahkan yang bisa menjawab, bisa mengajukan tangan. Pertanyaan pertama, yang bisa silakan mengajukan tangan. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, pertanyaan pertama dimulai dari pertanyaan sejarah awal mula adzan. Pertanyaannya, siapakah yang menambahkan lafaz
as-salatu khairum minan naum di dalam adzan subuh? Saya Pak, Silakan Bro Miki dijawab. sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah kita mengetahui sahabat yang telah menambahkan lafaz as-salatu khairum minan naum di dalam salat subuh, yaitu sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa menjawab terkait jawaban dari lafaz as-salatu khairum minan naum? Saya Pak. Silakan Habibi. Shadaqtah wa barartah wa ana ala dzalika minasyahidin. Betul Habibi, jawabannya sudah betul. Sekarang beralih kepada jawaban dari lafaz iqamah yang berbeda dengan lafaznya adzan, yaitu terletak pada lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pada lafaz berikut, siapa yang bisa menjawab terkait jawaban qad qamatis shalah? Andika dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Aqamaha wa adamaha madamati samawati wal ard. Alhamdulillah betul jawabannya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Adzan itu sudah ada sejak dari zaman Rasulullah. Kapan adzan itu ada? Saya Pak, Silakan Andi jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun pertama kali hijrah Rasulullah SAW. Betul. Ialah tahun pertama hijrahnya Rasulullah. Adzan pertama kali sudah dikumandangkan. Selanjutnya ada perbedaan antara adzan dan iqamah yang menjadi lafaz pembeda di dalam adzan dan iqamah. Saya Pak. Silakan Bur. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu khairum minan naum. Betul. Lafaz as-salatu khairum minan naum menjadi pembeda antara adzan dan iqamah. Itu jawabannya paling benar. Saya sudah dijawab oleh teman kalian. Selanjutnya kembali ke materi yang sudah kita lalui pada minggu kemarin terkait definisi dari satu per satu. Apakah ada yang masih ingat? Pertama, apa yang kalian ketahui tentang adzan? Saya Pak. Silakan Agung menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Azan adalah seruan atau panggilan kepada umat Islam sebagai pertanda bahwa salat fardu sudah masuk waktu pelaksanaannya. Sudah betul. Apa pengertian dari adzan barusan? Sudah dijawab oleh teman kalian. Selanjutnya kita akan beralih kepada pertanyaan iqamah. Apa yang kalian ketahui tentang iqamah? Saya Pak. Saya jawab. Ya, silakan. Kali ini dijawab dulu. Kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqamah adalah seruan atau pertanda kepada para umat Islam bahwa salat fardu berjamaah akan dimulai. Sudah betul jawabannya. Adzan dan iqamah sudah bisa dijawab dengan baik oleh teman-teman kalian. Selanjutnya Pak Guru akan kembali kepada pelajaran sejarah terkait adzan lagi. Nah, pertanyaannya, kalian tahu adzan itu sudah dikumandangkan sejak dari zaman Rasulullah pada tahun pertama kali hijrah. Siapa yang mendapatkan amanah dan tugas untuk mengumandangkan adzan pertama kali di zaman Rasulullah? Saya Pak. Silakan Ridho dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Bilal bin Rabah. Beliau dulunya adalah seorang budak yang kemudian merdeka dan sebagai muadzin pertama dalam sejarah Islam. Sudah betul. Pengertian adzan sudah bisa dijawab dengan baik. Pengertian iqamah juga sudah dijawab dengan baik. Bahkan kalian sudah bisa menangkap bahwasanya sejarah Rasulullah terkait adzan dan iqamah sudah kalian bisa pahami sedikit demi sedikit. Sekarang Pak Abdul akan mengulas terkait keseharian kalian. Di setiap hari kita sudah mendengarkan adzan. Apakah kalian sudah tahu dan hafal bagaimana doa sudah adzan? Di sini siapa yang bisa mempraktekkan doa sesudah adzan? Silakan mengajukan tangan. Saya Pak. Silakan Aida dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
Alhamdulillah sudah bisa dijawab dengan baik terkait doa sudah adzan. Dan Pak Guru ingin tidak hanya 1-2 orang saja yang bisa mempraktekkan dan menghafal doa sudah adzan, karena yang mendengarkan bukan hanya 1-2 orang saja, bahkan kita semua sekalipun dengar di jarak jauh ataupun jarak dekat harus bisa mempraktekkan dan menghafal doa sudah adzan. Pak Guru akan memberikan pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa menjawab silahkan mengacungkan tangan. Pertanyaannya, apa atau lafaz apa yang menjadi pembeda secara mendasar antara lafaz adzan dan lafaz iqamah? Silahkan yang bisa menjawab bisa mengacungkan tangan. Saya jawab. Khalil sudah tadi, silakan. Rama dijawab dulu, gantian. Jelas berbeda Pak. Dalam iqamah ada lafaz qad qamatis shalah, sedangkan adzan tidak ada itu. Yang menjadi alasan perbedaan dalam iqamah. Alhamdulillah kalian sudah bisa menjawab dan sudah kebagian pertanyaan satu persatu, dan kalian sudah bisa menjawab dengan baik dan benar terkait alasan, bahkan jawaban, bahkan terkait sejarah-sejarah dari adzan. Kalian sudah bisa meresap dengan baik pelajaran Pak Guru. Dan terakhir, Pak Guru ucapkan terima kasih atas apresiasinya terhadap pelajaran kali ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, silahkan kita berdoa bersama-sama, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.